Kalau sudah, boleh dihitung mundur. Udah. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam episode perdana podcast Psikolog Menjawab by BKPP UMS. Dengan saya Taskia Aulia Rahmi, dan hari ini kita akan memulai perjalanan mendalam terkait kesehatan mental. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan mental nih, kesehatan mental itu adalah hal yang penting, tapi seringkali terabaikan dan bahkan sering dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Dan hari ini kita akan belajar banyak terkait kesehatan mental, dan semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan wawasan, inspirasi, dan juga dukungan untuk teman-teman yang baru memulai perjalanan kesehatan mentalnya. Dan dalam podcast ini kita akan membahas berbagai topik seputar psikologi dan juga kesehatan mental, mulai dari manajemen stres, kebahagiaan, hubungan interpersonal, dan juga tantangan-tantangan kesehatan mental yang juga sering mengganggu dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam episode perdana kita akan mulai dengan topik yang relevan dan juga dekat nih dengan mahasiswa ya, dalam dunia kesehatan mental mahasiswa. Apalagi kalau bukan stres. Nah, di sini kita akan bahas tuntas terkait pengenalan stres, apa-apa aja sih faktor penyebabnya, dampak penyebabnya, dan yang paling penting adalah strategi pengelolaan stres yang baik dan benar. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri di sini, teman-teman. Saya ditemani oleh salah seorang ahli psikologi, khususnya di bidang psikologi klinis, dan beliau merupakan salah seorang psikolog di Biro Konsultasi Pemeriksaan Psikologi UMS. Beliau adalah Ibu Hotimatun Naimah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, ini mungkin agak-agak ngeluh sedikit gitu ya. Saya juga lagi kena stres nih. Karena mungkin hari Senin ya. Hari Senin mulai beraktivitas lagi, jadi kayak kita perlu ngejar lagi gitu. Betul. Sih. Saya juga sebenarnya dalam hari ini saya kondisinya baik ya Bu, kalau secara fisik. Cuman kemarin saya sempat agak budrek sedikit nih Bu, karena kan mau mempersiapkan podcast ini ya. Jadi saya kayak agak pusing sedikit, mau bilang stres tapi takut self diagnose nih. Nah Itu sebenarnya kan stres itu sendiri kan setiap hari kita alami sih situasi stres. Artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindari stres. Betul. Gitu sih. Jadi ya stres ini bisa terjadi sama mahasiswa, bisa terjadi sama saya juga, psikolog pun juga mengalami stres, nggak hanya mahasiswa aja, tetapi kita yang tenaga profesional itu pun juga mengalami yang namanya stres kayak gitu. Iya, bener banget sih Bu. Kadang kalau misalkan saya lagi nongkrong sama teman-teman gitu ya Bu, saya tuh kadang saya nanya kan, gimana nih kabarnya hari ini, terus mereka tuh sering banget saya nemukan jawaban, nggak tahu lah Tas, lagi stres, sering banget saya menemukan jawaban seperti itu. Nah, sebenarnya stres itu apa sih Bu, dan seberapa seriusnya stres itu di kalangan mahasiswa? Nah, kalau untuk stres sendiri kan kita definisikan sebagai sesuatu hal yang menekan ya, menekan. Artinya situasi sosial ataupun situasi lingkungan yang mungkin di seseorang atau seorang individu itu belum mempelajari bagaimana caranya mengelola stres, sehingga stres ini bisa dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang negatif ataupun positif. Negatifnya adalah itu tadi, bisa jadi jatuhnya ya udah deh aku jadi males ngapa-ngapain gitu kan. Atau kalau yang positif, stres ini akan bisa memotivasi seseorang. Jadi stres ini akan menjadi sesuatu hal yang positif atau negatif buat seorang individu atau mahasiswa, tergantung dari bagaimana dia memandang stres itu. Begitu. Jadi bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung orangnya mengelolanya seperti apa ya Bu. Betul. Nah, sebenarnya ngomong-ngomong soal stres nih Bu, apa sih yang kira-kira jadi faktor penyebab dari terjadinya stres itu Bu? Faktor penyebabnya tentu saja banyak banget ya. Artinya itu bisa datang dari diri internalnya si individu ini atau juga dari sisi luar dirinya.
Dari sisi luar dirinya, pengaruh lingkungan itu bisa jadi mempengaruhi dirinya dalam mengelola si stres itu. Faktor individu dari dalam dirinya itu termasuk di dalamnya bagaimana dia dulu belajar dari sisi pengasuhan orang tuanya atau dari belajar lingkungan sosialnya. Itu yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam mengelola stres. Oh gitu. Jadi bisa jadi faktor penyebabnya itu juga dari internal dan Betul, juga eksternalnya betul. gitu ya. Eksternal berarti bisa siapa aja ya Bu? Dari teman, lingkungan gitu ya. Bisa siapa aja dan bisa apa aja, bisa pula cuaca, bisa juga kondisi Oh, kayak iya. gini, kayak kita lagi di ruangan AC nih, misal ke kampus kuliahnya yang dulu mungkin kalau saya zaman kuliah ruangannya nggak ada AC-nya, sekarang ada AC-nya, shock kan. Nah itu juga termasuk dalam kategori bagaimana kita bisa mengelola situasi yang stressful ini gitu. Oke, jadi gimana kita menyesuaikan dirinya lagi gitu ya Bu ya. Oke. Nah, sempat beberapa waktu lalu gitu ya Bu, saya tuh baca-baca, scrolling Instagram, TikTok tuh akhir tahun lalu tuh kayaknya sempet viral, rame berita tentang kasus suicide yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa di salah satu kota di Indonesia. Itu sempat ramai banget sih Bu, dan saya kurang tahu sih motifnya itu apa, tapi banyak orang yang bilang juga bahwa stres itu dekat dengan resiko suicide. Emangnya bener ya Bu? Belum tentu ya, karena kan banyak sekali gejala-gejala yang kemudian memperparah kondisi pengelolaan stres itu. Artinya kasus bunuh diri atau istilahnya hal-hal yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang menyakiti diri itu balik lagi dari kondisi gejala-gejala yang muncul. Nggak hanya sekedar kita tahu oh ini orangnya lagi stres nih, nah itu nggak bisa kayak gitu, tetapi lebih kepada bagaimana si orang ini atau si individu ini menyesuaikan diri dengan situasi yang menekan dia gitu loh. Itu sih. Nah penyesuaian diri inilah yang sebenarnya penting untuk dipelajari di kalangan mahasiswa. Bagaimana dia strategi copingnya, menyelesaikan masalah, banyak. Misal kalau di mahasiswa ini kan umur-umur di atas 18 ya, 18 tahun ke atas, itu kan masalah-masalah yang biasa dialami kalau nggak di masalah akademik, percintaan, duit gitu ya. Apalagi kalau sekarang mungkin yang lagi tren banyak yang ngalamin yang namanya pay lateran, akhirnya nggak bisa bayar ya kayak gitu. Ngejar gengsi itu artinya oh temanku udah pakai HP merek ini nih, aku kok belum. Nah itu juga menjadi salah satu pemicu stres. Nah balik lagi tadi bagaimana nih kemampuan adaptasinya dia. Kalau temennya pakai HP jenis A gitu ya, kalau dia istilahnya bisa mengendalikan dirinya untuk tidak ikut-ikutan, ya dia bisa lolos tuh, maksudnya lolos tuh ya aman dari sisi psikologisnya. Tetapi ketika dia merasa bahwasanya kebutuhan untuk memiliki sesuatu itu lebih besar daripada kemampuannya, nah ini yang kemudian akan menimbulkan masalah buat dia kayak gitu Mbak Tanas. Oke, jadi balik lagi ya Bu, bagaimana Iya, kita betul. mengelolanya stres tersebut, dan itu juga nggak selamanya dari stres itu bisa mendorong kita pada perilaku suicide, karena suicide juga itu faktor penyebabnya juga Betul, banyak ya Bu, nggak betul. selamanya itu tentang stres ya. Oke, nah tadi kita udah banyak tahu tentang faktor penyebabnya juga, terus juga tentang suicide, agak nyinggung ke sana. Nah, gimana nih Bu cara kita sebagai mahasiswa gitu ya mengenali tanda-tandanya, atau gimana cara kita tuh tahu gitu sinyalnya bahwa wah aku udah stres nih, kayaknya udah burn out kayak gitu tuh, gimana ya Bu caranya kita mengenali tanda-tandanya? Yang paling penting adalah mahasiswa perlu memahami situasi dirinya gitu. Menyadari bahwasanya oh aku lagi dalam kondisi low bad, kayak tadi saya di awal bilang ini aku rada-rada ngelokro nih Mbak, memang badannya lagi nggak enak juga gitu. Artinya kita perlu menyadari bahwasanya it's okay to be not okay gitu kan. Nggak apa-apa loh kalau kita ketika ditanya orang misal gimana kabarnya, aduh aku lagi nggak enak badan misal, itu juga nggak apa-apa banget. Sehingga kondisi kesadaran inilah yang perlu kita kita optimalkan
untuk bisa memahami situasi. Oh ternyata aku kalau tugasnya ngerjainnya mepet-mepet banget gitu tuh ternyata tingkat stresnya lebih lebih tinggi tuh misal. Nah maka mulai belajar tuh untuk merencanakan, oh nanti ngerjainnya berarti aku perlu ngebagi waktunya, ngebagi energinya seperti itu. Itu termasuk di dalam bagian dari penyesuaian diri dengan lingkungan atau penyesuaian diri dengan situasi akademik gitu ya. Jadi balik lagi gimana kita tuh tahu kapasitas diri kita sampai mana. Ketika memang sudah lelah, ya sudah beri waktu tubuh kita untuk istirahat dulu ya Bu ya. Dan, healing mungkin kata orang-orang. Healing itu sendiri pun juga salah kaprah ya pada akhirnya ya. Healing itu kan adalah satu proses yang panjang, tidak bisa instan sekali udah selesai gitu, enggak. Tetapi lebih kepada bagaimana mahasiswa ini menyadari kebutuhan-kebutuhan dirinya dan dia kemudian memiliki kapasitas perencanaan. Jadi dia mampu untuk merencanakan, oke, aku nanti seminggu kuliahnya berapa hari, terus ada tugas apa aja gitu. Dia bisa merencanakan, aku ngerjainnya kapan, mau hangout kapan, seperti itu. Sehingga itu yang nantinya akan meminimalisir respon yang buruk terhadap situasi yang stres tadi gitu. Oke, jadi gimana cara kita membagi energi kita juga ya Bu ya, jadi nggak menumpuk gitu ya. Oke, nah dari tadi Ibu juga sempat menyinggung terkait bagaimana peran eksternal gitu ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, kayak mungkin pasangan ya Bu ya, orang tua, kakak, adik. Kalau dalam psikologi itu kita biasa nyebut dengan significant others-nya. Nah, saya penasaran nih Bu, gimana sih peran significant others terhadap orang yang mengalami stres ini? Tentu saja significant others ini yang dimaksudkan dalam apakah malah itu justru menimbulkan sumber stres bagi si individu ini atau bukan nih, gitu ya. Dan si mahasiswa ini perlu memahami situasi siapa nih yang bisa ngebantu dia gitu. Misal nih nggak punya duit atau duitnya habis, ya siapa yang akan ditelepon? Orang tua gitu kan. Nah ini dia perlu tahu kemana dia harus cari bantuan. Termasuk di dalamnya ketika di mahasiswa, apalagi di UMS ini ya, ini layanan luar biasa nih buat mahasiswa. Zaman saya dulu nggak ada ya, jadi di UMS ini ada namanya student mental health ya, ada ya gitu kan, student mental health, di mana dia bisa mendapatkan layanan konseling gratis berapa sesi ya, kalau nggak salah ada 3 sesi kan ya. Baru kemudian kalau semisal nanti teman-teman mahasiswa ini kesulitan dalam mengelola stres, mengelola dirinya, ataupun tadi malah significant others-nya itu jadi sumber stres bagi mereka, itu bisa mengunjungi tenaga profesional, salah satunya bisa di BKPP UMS gitu. Oke, jadi significant others itu justru bisa menjadi penyebab sumber juga atau bahkan juga malah bisa jadi dukungan sosial. Betul. Juga. Iya, balik lagi ya, karena kita kan makhluk sosial, nggak bisa kita tinggal sendirian juga. Kita melibatkan, apalagi kalau mahasiswa masih umurnya di bawah 18 tahun, perwalian masih berada di orang tua gitu ya. Itu boleh, kita masih perlu untuk melibatkan orang tua untuk bisa memahami situasi atau ngajak ya dukungan, kan pasti akan memberikan dukungan. Ya dukungan moral itu pasti, tetapi kalau datang ke BKPP juga ada dukungan finansial ya. Betul banget. Tergantung kebutuhan kita ya Bu ya. Kalau misalkan masalahnya mungkin masih ringan-ringan aja, kan kita bisa ya ngobrol sama temen, saling support dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal dukungan nih Bu, gimana sih cara mendukung rekan mahasiswa yang mungkin sedang mengalami stres atau bahkan mungkin ada pikiran juga untuk suicide? Nah kalau udah ada sampai pikiran ke arah suicide ya sebaiknya diajak serta untuk mengunjungi tenaga profesional gitu sih, paling tidak, karena fungsi pertemanan itu kan ya namanya temen ya, ditemenin aja sih, dia sebenarnya butuh temen aja. Tapi untuk membuat satu perubahan perilaku itu perlu adanya dukungan profesional gitu.
gitu Mbak. Jadi ya kalau sebagai temen ya ditemenin aja sih sebenarnya. Kalau dia mau bengong ya udah ditemenin aja bengongnya, nggak perlu banyak dijudge, dihakimin gitu, temenin duduk diem, dengerin gitu aja nggak apa-apa sih. Iya. Jadi kalau misalkan emang udah berat banget itu perlu ke profesional ya Bu. Betul. Tapi kadang tuh ya Bu, sering juga gitu saya nemuin teman-teman yang denial gitu akan kondisi dirinya. Enggak kok, aku nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu, teman-temannya tuh ngerasa ada yang nggak beres gitu. Nah, kadang kan sulit ya Bu untuk mengajak teman yang denial ini ke profesional. Nah, gimana ya Bu tuh tipsnya untuk teman-teman yang mungkin denial? Betul. Nah ini juga termasuk di dalamnya self diagnose ya, nggak boleh juga untuk self diagnose. Artinya ketika teman-teman ngerasain sebenarnya sudah ngerasa nggak enak atau lingkungan melihat ini ada something wrong nih sama kamu gitu, ya coba check up gitu. Kita kan ada namanya mental health check up juga. Yuk kamu check up, siapa tahu gitu, kamu bisa lebih terbantu. Oh enggak kok, aku nggak apa-apa. Justru itu ketika nggak apa-apa itu adalah waktu yang paling tepat untuk bisa melakukan mental check up gitu. Oh gitu. Jadi kalau check up tuh gak cuma kesehatan fisik aja ya Bu, tapi mental ada health mental juga health ada. check up. Oke. Bisa. Dan itu bisa dilakukan berkala setiap 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali. 2 pekan sekali atau 1 bulan sekali. Oke. Nah, tadi sudah tahu cara mendukung teman-teman kita yang mungkin ada potensi stres dan mungkin ada potensi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang mungkin strategi copingnya Bu atau strategi pengelolaan stresnya yang ringan-ringan dulu deh yang bisa dilakukan sama mahasiswa tuh gimana sih? Yang paling jelas dan pasti itu adalah mahasiswa perlu tahu jadwal kuliahnya. Udah. Kan tugasnya mahasiswa kan kuliah ya, maka dia wajib tahu dulu jadwal kuliahnya kapan. Sehingga dia bisa mengatur dirinya sesuai dengan jadwal perkuliahan itu. Misal dia mau ikut organisasi, dia mau ikut lomba, dia mau kerja, ada kerjaan pun, dia kan pasti harus menyesuaikan jadwal kuliah. Kalau semisal dia perkuliahan ini tidak menjadi prioritas buat dia, maka apa nih yang jadi prioritasnya? Sehingga itu yang harus disusun ulang jadwalnya. Di situ dari perencanaan jadwal itu yang nantinya akan mengurangi sikap dia terhadap situasi-situasi yang akan menekan dia. Contoh, tugas-tugas kuliah, apalagi kalau psikologi kan kalau udah mulai praktikum kan luar biasa ya. Ada waktu buat nyari testilah, belum lagi nulis laporannya dan lain sebagainya. Maka paling utama adalah pahami dulu ini jadwalnya kapan aja, sehingga kamu bisa ngeluangin waktunya untuk bisa kayak tadi jajan, kongko, ketemu sama pacar, ketemu sama temen, itu udah ada timingnya, waktunya sendiri-sendiri begitu. Tapi yang tetap jadi prioritas adalah kuliahnya. Ada porsinya sendiri ya Bu ya. Lagi-lagi tahu kapasitas diri kita. Kapan nih harus kuliah, kapan harus ngerjain tugas, kapan harus cari hiburan, ke mall misalkan atau jajan cilok ya Bu ya. Atau ngobrol sama teman kalau misalkan udah dirasa lagi nggak beres nih, kayaknya butuh cerita sama orang, butuh rumah untuk pulang. Kalau misalkan teman-teman rantau itu kan jauh gitu ya, mungkin kalau mau cerita sama orang tua juga segan. Nah, punya rumah di sini sama teman-teman kuliah gitu ya Bu ya, saling sharing lah, saling support. Buat teman-teman mahasiswa yang saat ini mungkin lagi ngerasain stresnya lagi tinggi-tingginya gitu ya, lagi kayaknya kok nggak ada jalan keluar ya buat masalahku gitu, teman-teman boleh setiap pagi itu melakukan aktivitas berjemur di bawah sinar matahari pagi. Itu akan membantu mengaktifasi hormon serotonin, di mana itu akan lebih membantu menyegarkan tubuh kita. Terus yang kedua, kunjungi aja ke tenaga profesional yang mumpuni gitu ya di tempat teman-teman. Jangan cari yang jauh-jauh gitu ya, maksudnya yang jauh-jauh tuh gimana? Teman-teman lagi di kota Surakarta di UMS ya carinya di UMS aja dulu. Ada layanan gratis yang disediakan oleh kampus, manfaatkan itu gitu ya. Kalau semisal layanan gratis itu udah habis kuotanya, nah itu memang dengan terpaksa ya perlu untuk mengunjungi tenaga profesional terdekat gitu.
Oke. Nah, kadang tenaga profesional juga sekarang bisa diakses online ya Bu ya kayaknya ya. Bisa betul, diakses. betul. Jadi nggak melulu harus datang, misalkan teman-teman padat banget gitu jadwalnya dan nggak menemukan tanggal yang pasti atau tanggal yang luang, bisa juga ya sekarang banyak ya Bu ya melalui online. Online bisa, di BKPP pun juga bisa. Di BKPP juga online. bisa teman-teman. Nah, last question nih Bu. Kadang kan kalau kita ngomong kesehatan mental gitu ya Bu, kadang orang tuh masih merasa itu sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan gitu. Nah, gimana nih Bu cara kita gitu ya sebagai teman-teman psikologi yang nonton kan nggak cuma psikologi nih Bu, teman-teman banyak. Gimana cara menghilangkan stigma terkait dengan masalah kesehatan mental yang ada di lingkungan sekitar kita Bu? Kalau menghilangkan total secara idealnya pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita perlu banyak-banyak sounding kepada diri kita terutama gitu, ketika kita lagi nggak oke ya udah kita mundur dulu sejenak, nggak apa-apa gitu, boleh izinkan aja diri kita mundur sejenak, baru kemudian kita merencanakan situasi untuk bisa lebih kuat lagi gitu sih. Dan nanti kalau untuk di lingkungan pasti kita memanfaatkan media sosial, postinglah yang bermanfaat, postinglah yang baik-baik. Kalaupun itu memposting pencapaian kita miliki, yaitu it's okay, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya saya private sih. Maksudnya untuk hal-hal yang sifatnya pencapaian, ya kita kan tujuannya cuma pengen posting aja, tapi tidak untuk kita sebarluaskan informasi itu gitu. Jadi kalau udah dirasa emang berat gitu, kita perlu take a break dulu ya Bu. Take a Mundur break aja juga. dulu, nggak apa-apa. Mundur dulu nggak apa-apa, sejenak kita cari waktu dulu, ngambil nafas dulu, beri waktu diri kita untuk istirahat dulu gitu ya Bu. Nah, saya izin merangkum nih Bu dari pembahasan kita hari ini bahwa stres itu sebenarnya bagian alami ya dalam kehidupan kita, bagian alami teman-teman. Tapi kalau stresnya berlebihan itu juga bisa berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kita juga. Dan penting nih untuk kita tahu sinyal-sinyalnya kapan sih kita stres, kapan sih kita butuh istirahat. Sehingga ketika kita sudah paham itu, kita sudah tahu kapasitas diri kita juga tahu bagaimana cara mengelolanya itu dengan baik dan benar. Nah, kalau udah merasa berat banget gitu ya, mau cerita sama temen, udah cerita sama temen tapi kok masih ngerasa berat gitu, boleh nih ngobrol atau bisa kita minta bantuan sama yang lebih profesional gitu. Dan itulah sesi sharing session dengan Bu Hotim terkait topik stres. Terima kasih banyak Ibu teman-teman sudah semuanya datang di podcast kami. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Dan nantikan topik-topik kita selanjutnya ya. Boleh banget teman-teman komen di bawah kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya. Dan mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Salam sehat mental bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.